teman-teman BK, apa kabar? Balik lagi di Obra Season 2 atau obrolan bersama Hima BK Season 2. Nah, kali ini kita akan memasuki episode kedua. Ingat kan kemarin episode pertama kita membahas terkait BK Unggul. Nah, kali ini di episode kedua kita akan membahas tentang PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemanin oleh salah satu mahasiswa aktif angkatan 2019 yaitu Kak Sultan Hanif. Halo Kak Sultan. Halo Aisyah. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, kira-kira kesibukan Kak Sultan nih belakangan ini lagi sibuk apa sih Kak? Belakangan ini kakak baru selesai KKN, terus juga sekarang ya masih melanjutkan lagi terkait dengan skripsi yang sedang kakak tulis gitu. Paling itu aja sih kegiatannya. Oh, berarti bisa dikatakan Kak Sultan ini mahasiswa tingkat akhir ya, udah mau lulus. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini Kak, kita kan akan membahas terkait PLP. Iya. Nah, Kak Sultan sendiri kan sudah menjalani gitu terkait PLP ini. Kira-kira bisa Kak untuk sharing cerita terkait pengalaman PLP-nya untuk teman-teman semua di sini. Oke, kalau pengalaman terkait PLP, kebetulan kan PLP ini kan merupakan salah satu mata kuliah ya yang memang telah kita lakukan atau akan teman-teman lakukan pada saat kuliah di UHAMK gitu. Nah, PLP ini merupakan salah satu mata kuliah yang dimana kita terjun langsung ke sekolah. Nah, di sana kita akan memahami gimana sih seluk-beluk sekolah, gimana caranya untuk mengajar, gimana caranya kita untuk mengetahui pengadministrasian di sekolah seperti apa, struktur organisasi di sekolah seperti apa, dan bagaimana cara memberikan layanan kepada siswa itu, kayak gitu sih. Berarti latihan awal sebelum kita terjun langsung gitu ya Kak? Iya. Oke, nah dari pengalaman Kak Sultan tersendiri gitu, apakah ada terkait suka duka yang pernah Kak Sultan hadapi gitu selama proses pelaksanaan PLP itu sendiri? Iya, selama pelaksanaan PLP ini banyak sih suka dukanya ya, banyak sukanya, banyak dukanya selama PLP, di mana banyak juga di sana kakak mendapatkan ya pengalaman-pengalaman yang baru lah selama PLP itu. Kalau misalkan sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Boleh sukanya dulu nih Kak. Sukanya dulu. Kalau sukanya dulu banyak sih, banyak juga sukanya. Dimana pertama kakak bisa mengenal siswa-siswa seperti apa, gimana karakteristik dari setiap siswa gitu. Yang kedua kakak juga bisa mengetahui masalah apa sih yang sebenarnya sering dihadapi atau sedang dihadapi oleh siswa pada lingkungan persekolahan yang sebenarnya gitu. Seperti yang kita tahu kan kalau misalkan kita di perkuliahan hanya masalahnya itu aja gitu, atau mungkin masalahnya memang masalah yang sering diketahui, tapi kita selama PLP kita lebih tahu gitu, ternyata masalah siswa itu ini loh selama sekolah gitu, dan yang dibutuhkan siswa itu ini loh gitu. Dan yang ketiga kita bisa mempraktikkan layanan-layanan yang telah kita pelajari sebelumnya di perkuliahan, kita bisa mempraktikkannya secara langsung kepada siswa gitu. Dan banyak selain itu juga bisa bertemu dengan orang-orang baru, bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum pernah kakak temui gitu, atau mungkin kakak jarang ketemu. Terus juga bisa bertemu dengan guru-guru di sana, bisa bertemu dengan kepala sekolahnya, staf-staf lain di sana, dimana makin banyak juga jejaring sosial yang kakak dapatkan selama di sana. Oke, itu kan terkait sukanya gitu Kak. Sekarang kira-kira dukanya ada nggak sih? Dukanya ada sih, dukanya. Kalau duka ya paling kayak ternyata kakak dukanya kayak apa ya? Lebih ke sulit untuk beradaptasi. Mungkin pada awal kayak ternyata begini loh caranya menghadapi seorang siswa gitu, dimana kita harus mengetahui sebetulnya siswa ini pengennya apa gitu. Tapi di sana selain itu juga mungkin dukanya kayak tidak begitu banyak juga sih, mungkin kayak kakak harus mengadaptasi dengan lingkungannya, terus juga kakak harus benar-benar aktif. Tapi di sana juga ya banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang kalau misalkan dibilang duka sih nggak bilang duka juga ya, paling hanya kesulitan-kesulitan yang memang harus kakak hadapi aja selama di PLP 2 itu sih paling itu aja. Apa kurang lebih kayak hambatannya gitu ya? Hambatan ya. Oke. Nah, terkait tadi kan Kak Sultan menjelaskan dari sukanya itu mengetahui gitu permasalahan yang ada di
siswa tersebut dalam sekolah gitu ya. Nah, apakah PLP ini itu diberikan ketentuan terkait mata pelajaran yang kita ambil atau memang difokuskan untuk memberikan layanan saja gitu Kak, layanan BK? Di PLP ini ya memang karena kita kan dari BK ya, bimbingan konseling, yang dimana kita pun diberikan tugas dari kampus, dari universitas itu memang hanya untuk melakukan layanan di sekolah, layaknya seorang guru BK betulan di sekolah gitu. Jadi ya kita memberikan layanan kepada siswa, terus juga mengetahui permasalahan siswa. Pengalaman terkait mengikuti PLP, pertama kakak kan PLP di UHAMPE ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama PLP 1 dan yang kedua PLP 2. Nah kalau PLP 1 kakak itu kita datang observasi ke sana. Kita tanya-tanya terkait bagaimana layanan BK di sana, di sekolah, terus juga bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah dan bagaimana memang seluk-beluk di sekolah itu seperti apa gitu. Baik itu terkait dengan pengadministrasian dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di PLP 2 tuh kita di sana benar-benar terjun langsung ke sekolah, di mana kita ke sana layaknya seorang guru BK seperti apa yang memberikan layanan ke siswa gitu. Terus juga ya melakukan kayak asesmen ke sekolah, terus juga melakukan hal-hal yang memang layaknya seorang guru betulan di sekolah gitu. Oke, berarti kalau untuk PLP pertama ini awalnya hanya pengenalan aja gitu ya Kak, cari tahu terkait kesalahan tersebut gitu. Kemudian di PLP kedua kita terjun langsung gitu untuk mengajar. Oke, nah terkait pengajaran yang diberikan gitu Kak, apakah hanya layanan terkait kebekaan saja atau ada pelajaran lain gitu? Kalau kita guru BK ya, kita melakukan PLP kemarin kakak. Nah di sana kita pure memang kita layaknya seorang guru BK, di mana memang tidak ada tugas-tugas lain, kita hanya memberikan sebuah layanan kepada siswa-siswa, keberikan ya layaknya kita seorang guru BK, kita masuk ke kelas, mungkin kita melakukan layanan klasikal, terus juga kita melakukan asesmen, di mana asesmen itu kita akan mengetahui permasalahan siswa itu seperti apa, terus juga hal-hal apa yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh siswa. Dan selain itu juga kita mengetahui bahwa permasalahan siswa ini di sekolah seperti apa, kita bisa mengetahui selain dari siswa, kita juga tahu dari guru-gurunya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya di PLP 2 itu kita memang benar-benar terjun ke sekolah untuk melakukan untuk berlatih menjadi seorang guru layaknya guru BK di sekolah gitu. Oke, berarti PLP ini benar-benar difokuskan tentang keprodian kita sendiri gitu ya, karena kita BK berarti kita difokuskan untuk layanan kebekaan. Oke, nah dari pengalaman Kak Sultan tersendiri gitu, apakah ada suka duka yang kakak alami gitu selama pelaksanaannya? Suka duka pasti ada sih, ada suka ada dukanya, tapi memang lebih, kalau jujur ya, kalau kakak sih lebih banyak ke sukanya dibandingkan ke dukanya. Kalau suka kakak bisa bertemu dengan siswa-siswa, itu benar-benar suatu pengalaman yang baru bagi kakak, di mana kakak bisa langsung berkomunikasi dengan siswa, ngobrol-ngobrol dengan mereka, melakukan pendekatan gitu ya. Terus juga mengetahui apa sih yang sebetulnya memang dibutuhkan siswa di sekolah gitu. Terus juga selain itu kakak bisa bertemu dengan guru-guru di sana, bertemu dengan pihak sekolahnya, dari kepala sekolah, staf TU dan guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas dan guru BK itu sendiri gitu. Ya selain itu juga kakak bisa melakukan layanan ke sekolah ya, dimana yang sebelumnya kita hanya belajar mungkin berlatih gitu, tapi itu hanya latihan dengan teman-teman kita yang memang sama-sama anak BK gitu ya, anak mahasiswa BK. Sekarang kita di PLP ini bisa loh kita langsung melakukan layanan kepada siswa gitu. Benar-benar kita mengetahui, oh siswa ternyata begini ya, oh memang mereka tuh kebutuhannya ini loh ya gitu, dan memang ini loh layanan yang sesuai dengan siswa kayak gitu. Nah kalau misalkan terkait dengan dukanya sih mungkin bukan sebuah duka yang benar-benar duka, tapi kayak suatu hal yang baru buat kakak gitu, dimana kakak mengetahui siswa itu sebenarnya kayak gimana sih di sekolah gitu. Gak selamanya kayak jalan lurus terus, pasti ada belokannya, ada lika-likunya. Sebagai seorang guru BK ternyata di sekolah seperti itu. Banyak kasus-kasus yang kakak temukan atau memang permasalahan-permasalahan siswa yang memang itu baru untuk kakak gitu.
Paling itu sih buat dukanya. Berarti kurang lebih seperti hambatan yang Kak Sultan rasakan gitu ya? Ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang terkait manfaat yang Kak Sultan dapat gitu ketika sudah melakukan PLP ini. Manfaat yang kakak dapetin selama PLP banyak banget sih. Jujur kalau misalkan untuk banyak manfaat yang kakak dapatkan selama PLP. Ya tadi seperti yang dibilang, kakak bisa bertemu dengan siswa, kakak mengetahui sebenarnya karakter siswa itu seperti apa gitu. Terus juga kakak mengetahui sebenarnya siswa ini latar belakangnya seperti apa gitu. Karena kan kita tahu bahwa siswa-siswa itu kan seorang individu yang unik gitu ya. Setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi kakak bisa mengetahui nih, oh ternyata siswa itu seperti ini loh, seperti siswa A seperti ini, oh yang B kok seperti ini. Ternyata ada bedanya loh gitu. Walaupun mungkin mereka satu keluarga yang sama misalkan, atau mungkin juga kayak bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang memang berbeda dan baru kakak ketahui, dan itu merupakan suatu manfaat di mana kakak bisa mengetahui loh, oh ternyata buat masalah ini kakak bisa melakukan hal ini untuk siswa gitu. Dan juga selain itu kakak bisa mengerti dan memahami, oh ini loh kebutuhan dari siswa, oh ternyata siswa tuh sebetulnya kepinginnya ini loh gitu, cuman memang belum terlaksana aja atau belum tersalurkan aja keinginannya gitu. Manfaatnya di sana. Terus juga manfaat yang lain di mana kakak bisa mengerti bagaimana struktur administrasi atau keorganisasian dari sekolah, gimana kakak melakukan proses administrasi terkait dengan kebekaan kan ya, baik itu terkait dengan laporan konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok ataupun layanan-layanan lainnya, di mana memang kakak benar-benar mendapatkan manfaat. Oh ternyata layanan kakak tuh harus dibuat laporan tuh untuk diserahkan kepada kepala sekolah misalkan, yang dimana itu akan dilanjutkan atau dimana itu juga akan diolah lagi untuk kita ketahui, oh ternyata siswa ini keperluannya ini loh gitu. Jadi pihak sekolah pun bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan mereka bisa menyediakan memang kebutuhan siswa itu ini. Oh oke, kita sediakan. Nah memang di sana dan di sana juga manfaatnya ada guru BK gitu, atau memang di sana juga tugasnya seorang guru BK di mana kita menyalurkan apa kemampuan ataupun kelebihan yang dimiliki siswa, dan kita salurkan kepada sekolah agar sekolah sebisa mungkin bisa untuk memberikan keperluannya atau memberikan kayak hal-hal apa saja yang diperlukan oleh siswa tersebut untuk mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dikatakan PLP ini tuh cukup bermanfaat gitu untuk kita sebelum kita terjun langsung mengajar secara real gitu ya, Iya, Kak? betul. Oke, mungkin kita akan masuk ke Q&A gitu yang masuk. Ada pertanyaan terkait berapa lama sih pelaksanaan PLP itu? PLP 2 itu dilakukan ada 2 kali. Pertama PLP 1 dan PLP 2 yang keduanya. Nah, PLP pertama itu melakukan observasi ya, maaf. Nah, kita di sana melakukan observasi, dan observasi itu ya memang dilakukan kurang lebih ya hanya beberapa kali gitu. Kita bisa bertemu dengan pihak sekolah dan mengetahui hal-hal apa saja yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk PLP 2 itu kita lakukan selama 1 bulan. Nah, di PLP 2 itu dilakukan selama 1 bulan, di mana kita mengajar, kita memberikan layanan konseling, dan juga melakukan observasi dan yang lainnya kepada siswa gitu. Dan itu dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Oke, berarti kurang lebih 1 bulanan ya Kak untuk terkait PLP. Nah, kira-kira dari Kak Sultan sendiri gini, ada nggak sih tips-tips yang perlu kita siapkan gitu, terutama untuk mahasiswa yang belum melaksanakan PLP nih? Nah, kalau tips yang bisa kakak berikan ke teman-teman untuk teman-teman yang akan melakukan PLP, pertama teman-teman harus siap dengan apa? Dengan kondisi yang ada gitu. Karena yang biasanya teman-teman belajar di kampus, belajar di kelas gitu, akan teman-teman praktekkan di sekolah, yang mana hal itu belum tentu teman-teman akan sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari di kampus kayak gitu. Mungkin kita akan bertemu dengan siswa yang seperti ini, mungkin akan bisa bertemu dengan siswa yang berbeda lagi. Nah, dan disitulah teman-teman harus siap dengan keadaan kayak gitu. Dan yang kedua, teman-teman tipsnya pelajari kembali materi-materi yang telah teman-teman dapatkan selama perkuliahan, baik itu terkait dengan asesmen ataupun terkait dengan layanan-layanan ataupun terkait dengan hal-hal apapun itu, teman-teman pelajari kembali, karena teman-teman akan melakukan layanan secara langsung kepada siswa kayak gitu.
Dan yang ketiga, teman-teman tips lagi untuk teman-teman yang akan benar-benar terjun ke sekolah, teman-teman harus menjadi guru BK yang benar-benar bisa berbaur dengan siswa gitu. Dimana saat teman-teman datang ke sekolah, teman-teman bisa diterima dengan baik oleh siswa kayak gitu. Kita bisa mengetahui siswa itu bisa nyaman dengan kita, siswa bisa kayak mudah beradaptasi dengan kita. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman siapkan diri, teman-teman harus bisa humble dengan siswa. Apa yang siswa kita inginkan atau misalkan siswa kita perlukan, sekiranya kita bisa membantu mereka gitu. Karena siswa tuh sebetulnya mencari teman untuk diajak komunikasi gitu. Karena di sekolah mungkin mereka agak kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan guru. Nah, dengan datangnya kita menjadi wadah mereka untuk bercerita gitu. Karena kan rentang usia kita dengan siswa-siswa kan tidak begitu jauh ya. Sedangkan kan mungkin dengan gurunya yang terlampau begitu jauh. Sedangkan dengan kita yang memang dikatakan masih dalam satu generasi yang sama gitu. Jadi mereka pun kayak, oh kita tahu loh apa yang sebetulnya hal-hal apa yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya kita tuh nggak beda jauh usianya gitu. Jadi kita lebih humble dengan mereka. Nah, jadi sebisa mungkin kita menjadi teman untuk para siswa tersebut gitu. Oke, baik Kak Sultan, sudah di akhir gitu ya. Dan kita juga teman-teman tadi sudah mendengar terkait tips-tips yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan PLP ini. Sangat insightful banget dan menarik gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu sekian dari kami. Dan terima kasih banyak nih Kak Sultan sudah menyempatkan hadir di Obras Season 2 kali ini. Oke, baik teman-teman, telah selesai Obras Season 2 kali ini terkait PLP. Teman-teman bisa langsung dengarkan dan istilahnya bisa langsung mencermati gitu dari apa yang sudah disampaikan Kak Sultan. Sekian dari aku, sampai jumpa di Obras Season 2 berikutnya. Dadah. Dadah.